Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada hari ini, saudara, saya ingin menginformasikan bahwa ada seorang mahasiswi kedokteran asal Jakarta ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di Jalan Kijang Utara, Kelurahan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 jam 15.00 WIB. Mahasiswi tersebut berinisial DW, usia 23 tahun, tengah mengikuti program profesi di Rumah Sakit Bayangkari, Kota Semarang. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di dalam di tubuh mahasiswi itu. Namun pihak keluarga menolak melakukan otopsi dan jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jakarta. Kapolsek Gayamsari Kompol Hengki Prastyo menyampaikan kondisi kamar kos korban terkunci dari dalam saat ditemukan. Meski tidak ada tanda kekerasan, tapi polisi menemukan sejumlah obat-obatan, minuman keras, dan rokok. Saksi yang pertama kali menemukan jasad Dewi adalah Patrick Purba, teman korban. Saat itu, ia dan teman-temannya membuka paksa kamar korban dengan cara memecahkan kaca jendela. Mereka melakukan hal tersebut karena korban tidak bisa dihubungi dan kunci di dalamnya terkunci dari dalam. Mereka kaget seketika menemukan korban sudah dalam keadaan kaku tidak bernyawa. Kita coba pecahin kaca karena kuncinya nyangkut di dalam. Kunci ada di dalam. Setelah kita masuk, ternyata dia sudah tertutup selimut tangannya. Terus kita buka tangannya, sudah kaku, ada busanya dan terlentang pakai baju. Patrick Purba, itu teman korban, mengatakan dirinya dan beberapa rekannya yang lain berusaha menghubungi korban karena ada sopir taksi online yang menagih utang pembayaran ke DW. Tagihan yang harus dibayar DW ke sang sopir sebesar Rp515.000. Pertama, Bapak Kos hubungi saya sekitar pukul 7.27 WIB, minta saya hubungi korban karena ada taksi online dari Klaten yang belum dibayar oleh korban. Saya terus hubungi korban lewat WhatsApp, tapi tidak direspon. Saya gedor-gedor kamarnya, juga tidak direspon. Ujar daripada Patrick ya, saat dihubungi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023. Karena Dewi tidak bisa dihubungi, Patrick dan rekan-rekannya pun secara sukarela membayarkan tagihan taksi online korban. Menurut keterangan sopir taksi online, Dewi sempat terlibat keributan di telepon saat di dalam mobil di tengah perjalanan. Terus bapaknya atau sopirnya itu bercerita kalau ada masalah. Korban teleponan gitu, ribut di telepon. Itu jelas Patrick. Sementara itu, Kapolsek Gayamsari Hengki Prastyo mengatakan telah memeriksa 3 saksi dalam kasus meninggalnya Dewi. Selain itu, polisi akan memeriksa kegiatan korban di Klaten karena sebelum ditemukan tewas, korban sempat diantar pulang oleh taksi online dari Klaten menuju Semarang. Kami masih dalami kegiatan korban di Klaten. Ya, kita selidiki. Itu adalah jelas Kapolsek Gayam. Kapolsek Gayamsari Kompol Hengki Prastyo menyampaikan kondisi kamar kos korban terkunci dari dalam saat Dewi ditemukan.
Meski tidak ada tanda kekerasan, tapi polisi menemukan sejumlah obat-obatan, minuman keras, dan rokok. Keadaan terkunci dari dalam. Ada upaya dari teman-temannya untuk didobrak. Kita datang, kita cek, sudah dalam keadaan meninggal dan kaku. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Ada obat-obatan, ada botol miras. Itu saja sama rokok, ujar Hengki di lokasi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pendalaman atas kasus itu. Kapolsek Gayam Sari, Kompol Hengki Prastyo, menyebut keluarga korban menolak melakukan otopsi dan sudah merelakan korban serta menerima keadaan yang menimpanya. Rencananya, jasad korban akan dibawa pulang ke rumah duka yang berada di Jakarta. Pemeriksaan sudah selesai karena keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya, jenazah mahasiswi itu akan dibawa keluarga untuk dimakamkan, ujar Hengki. Tanpa adanya otopsi, Hengki mengakui tidak dapat memastikan penyebab tewasnya korban. Kendati demikian, ada sejumlah kemungkinan penyebab korban meninggal dunia, misal sakit atau bunuh diri. Kepolisian pun juga tak dapat membuktikan kemungkinan bila korban mengalami overdosis karena menolak diotopsi. Jadi kita belum tahu penyebab korban meninggal. Tapi ada kemungkinan itu, lanjut Kapolsek. Polisi memeriksa 3 saksi dalam kasus meninggalnya mahasiswi kedokteran yang ditemukan dalam kondisi mulut berbusa di kamar indekos di Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Kapolsek Gayam Sari, Hengki Prastyo, menyampaikan kondisi kamar kos korban terkunci dari dalam saat ditemukan. Meski tidak ada tanda kekerasan, tapi polisi menemukan sejumlah obat-obatan, minuman keras, dan rokok. Keadaannya terkunci dari dalam. Ada upaya dari teman-temannya untuk didobrak. Kita datang, kita cek, sudah dalam keadaan sudah meninggal dan kaku. Tidak ada tanda kekerasan, obat-obatan, terus ada botol miras dan juga ada rokok, jelas Hengki di lokasi pada tanggal 21 Agustus 2023. Kendati demikian, pihaknya terus melakukan pendalaman atas kasus ini. Tak terkecuali menyelidiki dugaan keributan saat korban berkegiatan di Klaten, sebab sebelumnya korban diantar pulang oleh taksi online dari Klaten. Kami masih dalami kegiatan korban di Klaten ya, jadi kita selidiki. Polisi juga sudah menghubungi keluarga korban di Jakarta. Jenazah korban sendiri saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkari di Semarang. Kami sudah hubungi keluarga di Jakarta. Dia mahasiswi semester akhir di Jakarta. Dia masih kos jelasnya. Dan informasi ini semestinya cukup menyedihkan saudara. Jadi dia masih muda ya. Jadi karena kita tidak tahu apa yang dia lakukan di luar, sehingga dia ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia dan dalam keadaan kaku di indekos. Usia 23, masih muda sekali, dan dia adalah mahasiswi kedokteran yang ada di Jakarta. Dan tentunya dia bercita-cita yang mungkin cukup tinggi, dan keluarganya pun juga mengharapkan bahwa anak ini bisa lulus dengan baik. Tapi nasib berkata lain, dia meninggal dalam usia 23 tahun. Semoga dia diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.